Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sobat, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dirindukan oleh Zat yang Maha Agung, yang cintanya meliputi seluruh langit dan bumi. Sungguh, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ketika Allah mencintai dan merindukan hambanya. Dan dalam beberapa riwayat serta isyarat dari Al-Quran dan Hadits, kita bisa mengetahui beberapa golongan orang yang dirindukan oleh Allah. Maka inilah beberapa perkara, beberapa sikap dan amalan yang disukai, bahkan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri pertama, orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah di setiap keadaan. Bibir mereka lembut mengucap, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hati mereka tenang setiap kali nama Allah disebut. Bukan hanya di masjid, bukan hanya setelah sholat, tapi di setiap langkah hidupnya. Saat bekerja, saat di perjalanan, bahkan di tengah kesibukan dunia, mereka tidak pernah lalai mengingat siapa Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. QS Al-Baqarah 152. Bayangkan sobat, ketika kita menyebut nama Allah di bumi, Allah pun menyebut nama kita di langit, di hadapan para malaikatnya. Masya Allah, betapa indahnya saat kita menjadi hamba yang dikenal, dicintai dan dirindukan oleh Allah, hanya karena lisan ini tidak pernah lelah menyebut namanya. Jadi, jangan remehkan zikir yang sederhana. Terkadang satu subhanallah di waktu sepi bisa membuka pintu cinta dan rindu dari Allah yang Maha Tinggi. Ciri kedua, bangun di sepertiga malam terakhir. Ketika seluruh dunia terlelap, ketika hanya terdengar hembusan angin dan desah napas malam, ada seorang hamba yang terbangun. Ia berwudu dengan air dingin, lalu berdiri menghadap Tuhannya. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya Dia dan Allah. Dalam sujudnya, ia bercerita tentang lelahnya, tentang kecewanya, tentang rindu yang hanya bisa disampaikan pada Yang Maha Mendengar. Air matanya jatuh membasahi sajadah, bukan karena sedih, tapi karena hatinya bertemu dengan tenang. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. HR Bukhari and Muslim. Di saat itulah Allah menunggu hambanya yang datang dengan penuh harap. Maka wajar jika Allah merindukan mereka yang menegakkan tahajud. Sebab di tengah gelapnya malam, justru mereka menyalakan cahaya cinta kepadanya. Ciri ketiga, sabar dalam ujian. Dan sobat, ciri berikutnya adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Kadang kita bertanya, kenapa hidupku berat? Kenapa masalah tak selesai-selesai? Padahal bisa jadi itu adalah tanda cinta Allah. Karena ujian bukan hukuman, tapi panggilan rindu dari Allah agar kita kembali mendekat padanya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. QS Al-Baqarah 153. Orang yang sabar itu bukan berarti tidak sedih. Ia tetap menangis, tetap terluka, tapi ia tidak berputus asa. Ia yakin, setiap air mata yang jatuh karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Mereka menahan amarah dan berkata dalam hati, cukuplah Allah yang tahu, aku ridha. Dan disitulah sobat, Allah menatap hamba itu dengan penuh kasih, seraya merindukan jiwa yang tetap tenang dalam badai ujian. Ciri keempat, orang yang ikhlas beramal tanpa mencari pujian. Sobat Islam yang dirahmati Allah, ciri keempat dari orang yang dirindukan oleh Allah adalah mereka yang beramal dengan ikhlas, yang hatinya bersih dari keinginan untuk dipuji manusia. Mereka berbuat kebaikan bukan karena ingin dilihat, bukan untuk dikenal, tapi semata-mata karena Allah. Kadang mereka membantu seseorang tanpa menyebut nama. Kadang mereka bersedekah diam-diam, tanpa perlu disorot kamera. Mereka tahu bahwa nilai kebaikan tidak diukur oleh sorakan manusia, tapi oleh pandangan Allah yang melihat niat di balik setiap perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Sobat, amal yang kecil tapi ikhlas lebih berharga daripada amal besar yang penuh ria. Mungkin kita hanya menyingkirkan batu di jalan atau menahan kata-kata kasar saat marah. Tapi karena niatnya tulus, amal itu bisa mengundang cinta dan rindu dari Allah. Jadi, jangan berhenti berbuat baik meskipun tidak ada yang tahu, karena Allah selalu tahu, dan itulah yang cukup. Ciri kelima, orang yang menebar kasih sayang dan memaafkan. Dan sobat, ciri kelima dari orang yang dirindukan Allah adalah mereka yang penuh kasih sayang dan mudah memaafkan. Mereka menebar cinta, bukan kebencian. Mereka menenangkan, bukan menyakiti. Bahkan ketika disakiti, mereka memilih untuk memaafkan, karena mereka tahu memaafkan bukan tanda lemah, tapi tanda tingginya hati yang dikuatkan oleh iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayangilah siapa yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Orang seperti ini tidak menaruh dendam, karena hatinya terlalu lapang untuk menampung kebencian. Ia tahu, hidup terlalu singkat untuk membalas luka dengan luka. Dan ketika ia menebar kasih, Allah pun mencintainya, bahkan merindukannya, karena sifat penyayang itu adalah cerminan dari kasih sayang Allah sendiri. Sobat, dunia ini memang penuh ujian. Kadang kita disakiti, dilupakan, bahkan disalahpahami. Tapi jangan biarkan hati kita menjadi keras. Teruslah berbuat baik, teruslah memaafkan, dan teruslah beramal karena Allah semata. Sebab bisa jadi, di antara jutaan manusia di muka bumi ini, kaulah salah satu hamba yang dirindukan oleh Allah. Hamba yang lembut lisannya, tenang hatinya, dan tulus dalam setiap amalnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-Nya yang dirindukan, yang diingat oleh langit, dan dirahmati olehnya di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.